Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula saking jamaah Pemalang, Gus. Injih. Kula badhe tamlet niki jawaban menika sampun wonten sederenge pertanyaan wonten. Nanging kula kok kados ketantang kalian jenengan paring tausiah, paring nasihat tentang akhirat, tentang Allah. 1 menit kemudian jenengan disuguhkan penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik. Nggih napa? Niki sing jaler-jaler niku. Karepe jenengan niku napa to, Gus? Karepe pripun? Kula memahami niku susah niku. Nasihat-nasihatipun panjenengan niku ditantang napa teka-teki niki? Monggo dijawab. Matur nuwun. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Sakjerone bidadari itu ada Allah. Saya ulang. Di dalam bidadari itu ada Allah. Saya katakan bidadari itu ada sifat jamalnya Allah. Keindahan Allah. Tinggal kita memandang, mohon maaf, makhluke apa mandang Allah. Memang sengaja kami hadapkan yang seperti itu, kata Allah. Yang semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji jenengan. Ingat, ini dunia. Tapi di balik dunia itu ada alam akhirat. Tergantung kita memandangnya alam dunia apa alam akhirat. Kalau kita memandang alam dunia, mesti Pak kulo kesensem juga, gak sampean tok. Kulo ge kesensem. Isok-isok ningati ngomong ini, anak isopo ya. Wis mikire nafsu itu aneh-aneh akhirnya. Kira-kira gelem tak jak mulihan. Lah ngono akhirnya. Gitu ya. Andai kata gak gelem tak jak mulih, misale ya tak gaeno omah nang liya. Lah ngoten nggih. Wis, kapan marine niku? Gak ono marine. Makanya dawuh Bang Haji Roma di dalam jaga diri itu menurut kami penting. Penting. Apa? Bagaimana keadaan yang Allah hadapkan yang sebagai ujian terhadap kita itu bisa melewati dengan benar. Tergantung jenengan iki pilih dunya sa akhirate apa akhirat tok. Nek akhirat tok ngene, mandang nang Allah itu. Secara fisik jenengan gak iso menikmati. Tapi nek sampean minta di dunia hasanah, nek pancen dibagai Gusti Allah,
Gak usah dipikir, mesti teko dewe. Artinya apa? Nyun sewu mbak nggih, nyun sewu, temen nyun sewu. Saya berbicara tentang takdir. Saya tidak bicara tentang ilmu ini, ilmu itu enggak. Kalau beliau itu, mohon maaf, sing tak maksud, kalau beliau itu Allah menetapkan bagian jenengan, mesti melok sampean Bu. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan itu bagian sampean, pikiran sampak ngeluh tuas mikir. Iya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah hadapkan bagian di dunia, jangan kau tinggalkan. Itu artinya kalau sampai tidak dibagi Gusti Allah, gak usah mikir. Tuas badi ngeluh ndak sampai longgi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah tantangan. Sebuah tantangan ujian dari Allah terhadap kita memandang siapanya. Kalau jenengan memandang akhiratnya berarti memandang Allah. Kantun ngoten, urusan dunya ningkuk diparingno Allah iku jenenge bonus. Bonus. Tapi sing dereng kagungan garwa lho ya. Sampeyan takokipun kagungan garwa apa durung? Kula kenal mboten kok ngoten. Nggih kanca-kanca niki sing madosake. Ngoten. Nggih dados niku Pak, niku adalah ujian dari Allah, tinggal kita memandang kemana. Sama yang perempuan melihat laki-laki juga begitu. Itulah maksud Allah mengapa kita dihadapkan bidadari pada malam hari ini. Semata-mata untuk menguji pada kita memandang siapanya. Ingat, di dalam diri seorang bidadari mesti ada Allah. Makanya jenengan iki nek akdun nikah ojo mung syariat tok. Akdun nikah harus hati-hati. Artinya ketika jenengan akdun nikah secara syariat, barengilah dengan akdun nikah secara etika. Caranya pandanglah hidup di dalam seorang istri. Mekaten sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya perkenalkan, nama saya Muji Supriyanto dari Banyu Ageng, Kota Pekalongan. Mungkin kalau jaraknya 3 km dari sini. Assalamualaikum Gus, Nuwun sewu. Saya ingin bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau saya salah. Saya pernah mendengar bahwa ada waliullah peminum, ada juga penjudi. Apakah itu benar? Lantas rohaniahnya bagaimana saat itu? Kalau saya yang ada di makom al-hijab, bolehkah saya meniru melakukan seperti itu? Yang kedua, ketika hati seperti apa, kemudian dibenarkan secara hakikat, ketika melakukan hal yang dilarang secara syariat. Mekaten, sebetulnya mungkin banyak yang saya akan tanyakan, tapi banyak juga untuk yang lain. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urai dulu tarkib definisi daripada ahli hijab dan ahli syuhud. Golongan am dan golongan khos. Ahli hijab kita golongan ahli hijab atau golongan am. Disebut golongan yang buta. Apa bisa kita itu berjalan seperti golongan ahli syuhud? Tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa?
orang yang berjalan antara orang ahli hijab dan ahli suhud di jalan yang sudah disiapkan. Apa sama? Enggak sama. Artinya, golongan ahli hijab kita itu semua orientasi perilaku mesti berjalan di atas jalan hawa nafsu. Sementara para aulia Allah, kekasih Allah, berjalannya itu fisabilillah di atas jalan Allah. Mengapa demikian? Karena beliau aulia ini adalah sudah mengerti mana jalan dan mana jurang. Kita golongan ahli hijab tidak mengerti mana jurang, mana jalan. Kalau nggak percaya silakan. Jenengan mata tertutup berjalanlah di jalan yang benar. Coba. Mesti kita akan menggok. Nggak mungkin bisa dengan lurus. Nggak mungkin, Pak. Dari pertanyaan, apakah para waline Allah itu ada yang maksiat secara syariat? Lah gitu toh. Entah itu minum ataukah penjudi. Saya jawab, Pak. Dari kajian tentang Kitab Hikam pasal 166, kalau nggak salah kemarin kami bahas. Cara Allah menutupi kewalian hambanya, kekasihnya, itu macam-macam, Pak. Supaya tidak diketahui orang lain. Pertanyaannya, apa mungkin Allah menutupi kewaliannya dengan perilaku dohir yang miturut syariat itu maksiat? Jawab saya, kalau Allah mempunyai sifat jaiz, mengapa tidak? Bagi Allah mudah saja. Mudah saja. Bapak Ibu, kalau diteruskan, apakah boleh saya mengikuti, meniru perilaku maksiat para kekasih Allah? Lawang kita ahli hijab. Saya tidak menjawab boleh atau tidak. Saya jawab saya begini, mungkin saya menjawab sendiri. Apakah kita orang buta meniru berjalannya orang yang tidak buta? Bisa menjawab dewe. Orang lain berjalan pakai motor, jenengan niru pakai motor. Saya menjawab sendirilah. Saya tidak mau menjawab boleh atau tidak. Pertanyaan jenengan saya jawab dengan satu pertanyaan. Dan jenengan praktekno sendiri. Gak usah ada yang nuntun. Motor langsung pakai pulang. Udah tiru orang yang tidak buta. Boleh atau tidak? Yus, itulah jawabannya. Mohon maaf, Pak. Apa sama orang yang buta dan tidak buta? Pasti tidak sama. Sekalipun beliau aulia, Allah menutupi lewat jalan maksiat miturut syariat, itu wenang bagi Allah. Wenang. Apakah itu ada? Ada, Pak. Ada. Apakah boleh? Misalkan, pertanyaannya, bagaimana mungkin aulia niku kan wis tiada selain Allah toh? Berarti kalau selain Allah sudah tiada, sing lakoni sinten niku? Lah, masa mungkin Allah maksiat? Gak mungkin toh. Kita mengatakan maksiat karena kita memandang dari sisi umum dengan teori hukum syariat. Tambah malu Kang, aku ngaji ambek pean. Wis buat ngopi ae.
paham iku sing mahamno ya Gusti Allah, ra paham sing gak mahamno ya Gusti. Mengapa harus kita pikir nemen-nemen? Wis gak usah nemen. Kalau jawaban saya secara radikal, Pak, radikal loh. Ya nggak boleh kita niru. Radikal. Tapi aku nggak radikal. Nggak mau aku. Sama halnya kula niki memberangus hak asasi jenengan. Kalau radikal, ya tidak boleh. Karena kita orientasinya itu berjalan di atas jalan nafsu. Bapak Ibu hadirin, kalau miturut makalah 166 itu, matan itu makolai. Nek sarah berarti penjabaran. Niku ngeten. Gusti Allah iku nutupi kewalian kawulane dengan berbagai macam pekerjaan dohir. Kadang dijadikan Allah pedagang, kadang dijadikan Allah petani, pemulung, pejabat, dan lain sebagainya. Intinya, nopo? Ngurus urusan kemewahan dunia. Ada yang Allah tutupi dengan hal itu. Tapi juga Allah bisa jadi menutupi dengan perilaku dohir yang miturut masyarakat gak cocok. Contohnya maksiat. Tapi tidak semuanya orang maksiat itu hatinya itu jadi kekasih. Paham gak maksud kula? Ngeten Pak. Kantun ningali ning ati sampean. Ati sampean duduknya di mana? Ditaholikah atau ditajalikah? Kalau kekasih Allah pasti ditajali. Kalau kita golongan ahli hijab pasti ditaholi. Ini tidak bisa Pak. Direkayasa nggak bisa. Lah untuk menjadi kekasih Allah itu berbagai macam cara. Intinya adalah siapa yang terus belajar hatinya, melatih hatinya untuk senantiasa berzikir, itulah cara jalan untuk menjadi kekasih Allah. Kalau menurut saya sih, jangan dulu. Ini radikal ya. Ya gak boleh kita ikut-ikut seperti itu. Sebab makna dan artinya itu enggak sama. Letak enggak samanya gimana? Beliau ketika diterjadikan Allah maksiat, hatinya sudah tidak ada dirinya yang melakukan. Tidak ada. Ini nek cara kula niku biasa ya. Orang yang seperti ini, aulia seperti ini, itu biasanya Allah jabut namanya aklin wa qalbin. Akal dan hatinya Allah cabut. Makanya disebut orang khos. Orang khos itu orang jadab nih kalau Pak nggih. Orang jadab nih kalau. Laksana jenengan tilem. Jenengan tilem umpama nglakoni maksiat dosa mboten? Mboten. Sampai tilem melakukan dosa, melakukan maksiat. Dosa apa mboten? Mboten. Sampai ngipi kalau nambah wong liya. Dosa mboten? Mboten wong ngipi. Ya seperti itu. Ngapunten Kang Kadah. Sing durung rabi aja dirungokno. Durung ngerti nduk, Pak. Sampean durung ngerti. Jadi seperti itulah. Bahkan mohon maaf, dia tidak tahu keadaan dirinya bagaimana, tidak tahu karena sudah enggak ada. Gambarannya itu tadi loh. Jenengan tidur, jenengan bermimpi. Atau jenengan tidur ngelendur. Tahu ngelendur?
Kan nggak sadar mengigawa. Oke, seperti itu. Bahkan ada sebuah cerita, Pak. Tetap tak ceritakan. Ini orang tidak mimpi tapi betulan. Tapi nggak berdosa. Begini. Dalam sebuah kaum itu kena musibah, Pak, kaum itu. Apa musibah? Banjir. Sampai rumah itu tenggelam. Semua masyarakat itu ngungsi dalam sebuah masjid karena masjidnya tinggi, ngungsi di situ semuanya. Lah ketepatan itu ada kemanten anyar. Kemanten anyar tahu nggih? Kemanten baru. Kemanten baru itu wong namanya banjir itu tidak harian, mingguan, Pak, belum surut-surut. Terus akhirnya waktu siang itu bilang kemanten laki-laki pada manten perempuan. Yang nanti jam 12 malam di bawah jidor ya. Tahu jidor, Pak? Beduk. Nggih, Mas. Pas jam 12 malam istrinya lupa ketiduran. Kok ditempati orang lain. Akhirnya sing laki-laki betul, Pak, tidur di bawah jidor. Terjadilah perilaku seperti itu. Sing laki-laki nggak tahu kalau itu orang lain. Terus habis itu sudah selesai, ya toh. Lah sing perempuan ya gitu sama. Iki sopo sih? Kok jar-jarke kok ngene? Singkat cerita, paginya itu ditanya istrinya, gimana Dek tadi malam? Apanya, Mas? Mohon maaf, Mas, saya lupa. Langsung kaget, Pak, nggih. Loh, Mbak, dengan siapa aku tadi? Loh, ini kan secara syar'i kan sudah nggak boleh, ya tak? Tapi olehnya tidak tahu kalau itu bukan istrinya, yakin itu istrinya. Disitulah, Pak, dari hukum itu mengatakan tidak berdosa. Tapi kira-kira saged tak sampean budan nang lokalisasi lali iki duduk bojoku. Yang mboten saged ya. Mboten saged. Makanya tadi saya katakan ini tidak bisa direkayasa. Ini kok belawakrak tutuk kuning bang. Jadi mohon maaf kalau kita masih golongan ahli hijab, nggih tetep, Pak. Tetep kalau jawaban saya dari secara radikal mboten angsang. Wis pertama. Kedua, bagaimana pandangan syariat dan hakikat tentang hal itu? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun alasannya, secara syariat sudah dikatakan tinggalkanlah larangan, jalankanlah perintah. Secara hakikat, pandangan hakikat, nggih mohon maaf, beda lagi saya menjawabnya. Ini, kalau toh itu memang jenengan lakukan seperti itu dengan bentuk meniru, meniru orang-orang khos, sementara kita masih cara hakikat ini, lah biyau kati nyalahno, mungguh aku mandang dari sisi Allah iku karepe Gusti Allah. Niki jawaban saya. Artinya saya tidak akan pernah menyalahkan apapun yang sudah terjadi. Cuman bagi saya ada apa? Allah menghadapkan kondisi seperti itu terhadap saya. Ternyata jawabannya cuma satu. Belajarlah kau kelasmu kelason tentang nyata wujudku iku
tidak hanya ada di dalam perilaku taat saja di dalam hukum syariat, tapi wujudku itu juga ada di keadaan maksiat secara syariat. Tolong dibuka di dalam makalah Ibnu Athaillah pasal berapa saya lupa. Ada 4 keadaan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita. 4 waktu itu disebut makhluk, kita memandangnya siapa? Kemananya? Pertama, bala. Kedua, nikmat. Ketiga, taat. Keempat, maksiat. Jadi keempat hal ini Bapak Ibu kesebut makhluk. Tinggal pertanyaannya kita memandang makhluknya atau memandang fikulli mukawwanat ini khafiyun hayyun wa huwa wujudullah, memandang wujudnya Allah apa memandang wujudnya makhluk. Bagi kita yang tidak terlibat loh ini. Jadi pandangan hakikat kalau menurut saya nggak berani menyalahkan. Karena itu semua kehendak Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Brebes. Mau nanya Gus, apakah ajaran tauhid ini diajarkan oleh Allah dari para nabi bahkan sampai ke Ajajil? Kalau emang ajaran tauhid ini diajarkan oleh Allah dari para nabi hingga sampai Ajajil, kenapa Ajajil itu, ini pertanyaannya Gus, kenapa Ajajil itu disuruh sujud kepada Adam? Itu maksudnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah risalah Dinut Tauhid ini juga disampaikan oleh para Rasul? Saya jawab iya. Saya katakan iya karena bukti yang sangat akurat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14, dan juga surat Anbiya ayat 78 tentang la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Ajazil ini ketika saat diperintahkan Allah sujud kepada Adam, Ajazil ini tidak mau. Bapak Ibu, inilah yang membedakan antara nafsu, jalan nafsu dan jalan Allah. Inilah dua jalan yang saling berseberangan. Tinggal kita melewati jalan yang mana. Sekarang sejarah kita buka, apa sebab Ajazil ketika saat Allah dawuh wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa Ajazil itu menolak atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Sederhana. Sebab di dalam diri seorang Ajazil itu ada aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada takabur. Ada sifat gumede, sifat ujub, sifat sombong, sifat lebih mulia, lebih ngalim daripada. Inilah alasan yang paling mendasar. Dan ini tertuang
Di dalam satu ayat, ketika saat Allah bertanya kepada Azazil, Zil, mengapa kau menolak tidak mau menjalankan perintahku berupa sujud kepada Adam? Jawabannya adalah sederhana juga, Azazil. Ana khalaqtahu min tin. Ana khalaqtani min tin wa khalaqtahu. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya jenengan jadikan dari api, sementara Adam jenengan jadikan dari tanah liat. Lebih mulia mana? Gusti Allah dibadai, Pak. Otomatis akal menjawab lebih mulia api. Justru oleh karena merasa lebih mulia inilah yang menjadi penghalang yang namanya Ajazil menolak perintah Allah. Mohon maaf, ini kalau saya terjemahkan pada diri kita, siapapun kita, Pak, kalau merasa lebih baik daripada orang lain, berarti Ajazil ya kita ini. Ajazil ya kita ini. Bolehlah sampai katakan anak turune, wis gak apa-apa. Kalau saya mengatakan, yo kita ini Ajazil. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain macam-macam unsurnya, faktornya macam-macam. Kadang karena lebih kaya. Kadang-kadang mobilnya lebih bagus. Rumahnya lebih bagus. Jabatannya lebih tinggi. Ya Allah, Pak, cara kula ngomong ilmu, pengikuti luwih kathah, pondoke luwih gedhe. Ya Allah. Ini persoalannya. Bukan perkaranya itu dinu tauhid belum disampaikan, sudah. Cuman tolong dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Muncul Ajaziliku yang bagaimana? Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'min. Bukan persoalannya dinu tauhid belum disampaikan, disampaikan. Cara Allah menyampaikan macam-macam. Ada yang lewat sifat lewat ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah. Berarti isi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tersirat. Itulah beliau sampaikan. Udah. Sekarang kita anggap kaum itu gak mengenal Quran sama sekali. Mana bukti Allah menyampaikan dinut tauhid? Ngalam. Inilah ayat-ayat yang disebut kauniyah. Ayat-ayat yang bersifatkan alam ini. Contoh, mengapa dihadirkan bidadari, penyanyi. Ini kauniyah. Ngandung pitutur. Kauniyah lagu. Iki kauniyah pitutur. Maksudnya di dalamnya mengandung ajaran apa, pengertian apa. Ini alam ini Pak semuanya. Tapi menurut surat Al-Baqarah itu tadi, sesungguhnya orang-orang yang hatinya terhijab. Kafarun niku mboten kula artikan orang kafir, ndak. Tak artikan hati yang tertutup, yang buta. Yang buta. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongan. Loh, disitulah Pak. Akhirnya ketika disampaikan atau tidak disampaikan dinu tauhid, jawabannya ayat di sini bagaimana? La yu'minun, tidak percaya. Akhirnya apa Pak? Khotamallahu ala qulubihim. Khotama, ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah fi qulubihim,
ing dalem piro-piro atine golongane wong ahli hijab. Jadi Pak, bukan persoalannya belum disampaikan. Sudah, tapi tidak percaya, alasannya itulah akhirnya Ajazil ragelem sujud menyang Adam. Bukannya nyembah Adam, enggak. Di situ kan dikatakan fasajadu mongko gruduk podo sujud sopo malaikat illa iblis kejaba Ajazil itu. Mengapa demikian? Karena Ajazil itu tidak mau menerima tauhid. Lah malaikat lain menerima tauhid. Lah dengan tauhid itu bukannya nyembah Adam, tapi sujud menyang urip di dalam Adam. Bukan kita kesensem bidadarinya, Pak, tapi kesensem menyang urip di dalam bidadari. Rapopo sampean sanjang mawon I love you nangone Allah rapopo niku kedai ngonten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi Pak, tetap itu jawabannya, tetap itu disampaikan, tapi berhubung tidak percaya, akhirnya tidak bisa melewati keindahan tadi, keindahan dunia. Mekaten pun orang laki-laki samun 3 ya. Sekarang ganti ibu dulu, nanti kembali ke bapak-bapak, barangkali ibu ada. Monggo. Kita kasih kesempatan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus, yang saya mau tanyakan, perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Warsuni dari Pemalang, Gus. Pemalang bergetar gitu loh. Bagaimana cara yang efektif untuk menfanakan nama, sifat, zat untuk menuju ke ahadiyah, menuju ke ahad, agar tidak jatuh bangun, Gus. 2, di hati ini sudah merasa tentram, nyaman, merasa aman, dan hati kadang mengucapkan ini loh yang hak dan itu loh yang batil. Semua itu bertanda apa ya, Gus? Mohon penjelasannya, sayang. Sampun, Bu. Oke. Kesupen sayang, kesupen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun, Bu, sampun. Kaifiyatu fana usifa wa asma wa dzat wa af'al ilal liqa'illah. Bagaimana cara secara spesifik dengan cepat kita untuk memfanakan sifat asma af'al dzat. Ini berkenaan dengan dawai Allah di dalam hadits qudsi, Pak, yang berbunyi, janganlah kau sembah namaku, sifat dan dzatku, tapi sembahlah aku. Dan ini jawabannya juga di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14.
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Jawabannya di setiap akhir kalimat itu mesti ana, ingsun, ingsun. Bagaimana cara kita untuk memfanakan sifat, asma dan lain sebagainya? Sederhana, Bu. Jangan pernah dalam hati ketika saat keadaan Allah hadapkan muncul aku nih makhluk. Cepat. Saya ulang. Janganlah pernah dalam hati muncul keakuan makhluk ketika saat keadaan apapun Allah hadapkan. Inilah cara maksud pengamalan la haula wala quwata illa billah. Jikalau itu sudah terjadi pada hati panjenengan, otomatis dengan sendirinya muncul dalam hati sampean ini keakuan Allah. Otomatis nih. Dan itu boleh karena keakuan makhluk itu sudah tiada. Makanya saya katakan al-khalat ketika saat mengatakan la fi jubati illallah itu sudah benar. Karena makhluk dalam diri hati al-khalat itu sudah tidak ada. Dan atau di Indonesia sejarah Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Itu benar karena di dalam diri Syekh Siti Jenar itu makhluk sudah tiada. Tapi akhirnya menjadi persoalan perdebatan karena apa? Karena munculnya itu keluar secara syariat. Iki jadi masalah. Padahal itu sesungguhnya pitutur. Saya katakan tidak apa-apa. Jawabannya di dalam surah Surat Toha tadi ayat 14. Innani sesungguhnya saya ana iku ana yo saya iku Allah yo aku iki Allah. Sing ngendika sinten? Ya Allah. Bukan si makhluk itu tadi. Oleh karena kita memandangnya makhluk, akhirnya menuduh makhluk itu menuhankan diri sebagai itu Tuhan. Inilah letak salah fahamnya di sini. Fa'budni, sembahlah aku. Loh, aku tahu sudah disembah. Jadi nama Allah sudah tidak ada, ya toh? Sifat yang enggak ada, datnya juga tidak ada, tinggal aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat semata-mata lidzikri, supaya sadar bahwasanya tidak ada kecuali aku. Semata-mata jenengan iki menegakkan salat untuk berzikir, ingat pada Allah. Bahasa syariat ini. Bahasa hakikat sadar kalau kita tidak ada. Ngoten niku asline. Pun satu. Nomor dua. Dengan begitu, tanda apakah min alamatihim hadza haqqun wal batil. Ketika saat saya sudah menemukan kedamaian hati, sehingga saya dikasih pengertian mana yang hak dan mana yang batil. Ini tanda apa? Itulah Pak Bu, tanda salah satu di antara jikalau hamba itu sudah jadi kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Tanda kekasih Allah itu adalah mereka yang hatinya
tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah. Siapa mereka? Mereka yang tidak hanya beriman, tapi juga ihsan. Wa kanu yattaqun, itu adalah posisi jenengan sudah di ihsan. Itulah makom makrifat pada Allah. Ibu malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kula kenalan kula saking Pemalang Gondang. Kula badhe tanggrek, kula sampun nderek Thariqah Naqsabandiyah sampun dengu. Kula niki badhe nderek tanggrek ilmu tauhid lan makrifat, badhe nglakoni zikir asrar, sirul asrar. Pripun Gus Mulasan pun kula cakap semonten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau jenengan nderekake atau menjalankan dzikir sirul asr, berarti jenengan ada peningkatan. Mestinya harus gitu. Sebab gini Pak, ketika kita sudah beraktivitas di dalam kancah thariqah itu apa? Jalan menuju dan bertemu Allah. Jikalau tidak dibukakan kunci jalan untuk menuju makrifat, nggak bisa wusul. Makanya saya katakan itu peningkatan, karena itulah dzikir tersebut sebagai kunci jenengan ini bisa masuk ke makom musyahadah, makom akhirat, makom ihsan ada di situ memang. Sehingga saya katakan tidak hanya boleh, menurut saya wajib bagi kita sebagai pelaku jalan menuju pada Allah. Lah, mulai awal sudah saya sampaikan, walaupun jenengan itu hanya mengikuti di YouTube tanpa pernah bertemu saya, terus jenengan ini dong paham, jenengan jalankan, itu sudah otomatis Allah izinkan. Jenengan gak usah apa iki sah apa enggak ya. Wong aku gak ketemu orangnya. Lah ngono dah. Wis. Yang mempunyai kunci semua adalah Allah. Anda digerakkan untuk bisa memahami dan menerima, itu tertanda berarti Anda telah dimasukkan Allah di dalam kancah kunci tersebut. Makanya jenengan yang jauh dari Indonesia khususnya, jangan khawatir, sah itu. Makanya awal-awal sudah saya katakan azaztukum, sudah saya berikan secara syar'i terhadap siapapun yang mau menerima. Monggo Bu, jenengan jalankan. Sebab fungsi daripada dzikir sirul asr adalah nafi itsbat. Tandanya nanti kalau itu sudah jalan, hati sampean gak gampang gelisah, gak gampang susah, justru malah menemukan satu kedamaian. Sebagai proses awal, orang yang melakukan dzikir sirul asr itu ada di tahapan su'aul basyirah, harus selalu mengasah, merasakan kehadiran Allah di dalam segala hal keadaan apapun. Itulah yang dimaksud Kanjeng Nabi, fa ilam takun taroh, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus sering merasakan kehadiran Allah, atau Allah selalu melayani panjenengan. Lanjut, Ibu sitok kas. Boten wonten. Ibu sik ngene, ibu wis gak etek baru nang wong lanang. Tasik wonten?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Gus, kula jamaah saking Kedunguni. Niku badhe tanglet Gus. Kula niku nate angsal wejangan saking tiang sepah. Lah kula niku dereng ngertos makna lan artinipun tiang sepahipun punika sampun kelewat pejah Gus. Lah dugi sakniki kula dereng ngertos arti wejanganipun. Dos pundi? Nggih, kayane niku ngangge basa sanepan Gus. Nggih. Sanepan ingkang sepindah niku kayugung susuhing angin Gus. Kaping kalihi galihe kangkung. Niku maknane napa Gus? Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susuane angin dengan galihe kangkung. Susuane angin iku maksude urip. Galihe kangkung ya maksude urip. Secara dohir sampai cari kemanapun dengan mata dohir kosong. Sampai lihat galihe kangkung ya gak ada, yang ada hanya kosong. Susuane angin ya sama. Ternyata inilah maksud satu makalah fi kulli mukawwanat. Di dalam setiap makhluk itu ono urip. Akhirnya disebut galihe kangkung sama dengan susuane angin. Sesungguhnya itulah wujudnya Allah. Makanya saya masukkan dalam pengertian lebih mendalam. Wahuwa hayyun au khafiyun iku wujudullah, yaiku wujud sejatine Allah. Wong Jawa ngarani sejatine urip. Lah tinggal pertanyaannya kita, bagaimana caranya untuk bisa sampai bertemu dan rangkul-rangkulan terhadap itu. Dalam bahasa kitab, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Syuhudul wahdah fil kasroh, ini jawabannya. Pandanglah esa di dalam banyak. Ngoten niku. Ini enggak akan pernah kita terjadi pada diri kita selama mata hati masih buta. Enggak bisa, Pak. Kalau masih ada tutupnya mata hati, enggak bisa. Ini harus dibuang. Yang membatasi atau menghijabi mata hati kita harus dibuang. Yang bisa membuang hanyalah Allah. Allah membuang itu ada asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya. Mengapa Allah buang hijabnya hati? Cuma satu. Muhammad dzikron katsiron, perbanyaklah sadari hatimu, dzikir sejatine dzikir yang harus kau lakukan. Itulah jawabannya dzikir sirul asrar. On titik ada di sini, Pak. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe takwen utawi curhat napa wedharan dipun ngoten. Ngapunten kawula Bapak Rio saking Karanganyar Tugu Duren, boten Karanganyar Solo. Oleh karena suatu umat menolak atau tidak menerima ajaran atau risalah dinul tauhid atau dinul haq, maka Allah akan membinasakan suatu kaum itu. Ngoten nggih Gus. Utawine mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adzalu sabila. Artosipun nggih menawi kula utawi sinten mawon wonten gesangipun sakmenika dereng saged kenal Allah utawi makrifat, mongko niku sing dinamani utawi diwastani
sesat dan itu kesesatan yang semakin sesat. Lah padahal anggonipun kula utawi kaum menika ngertos utawi saged mengikuti menika kan saking Allah juga. La fa'ila illallah. La maujuda illallah. Lah niku wedaran utawi wejangane supados saged kangge penguatan ngoten Gus. Kadang kula nggih hampir tiap malam mengikuti utawi bolak-balik baik sing live maupun sing tunda. Kados-kados sing nggih kadang sok paham. Tapi kados saya malih sok kados kawur ngangin ngoten niku Gus. Mbok menawi nggih sing lintune nggih sok wonten sing sami napa nggih. Menika setunggal. Lah ingkang kaping kalihipun kula inget napa niku wejangan utawi keterangane saking panjenenganipun Gus Muhlarson Rosid ingkang kawula mulyakaken. Sinten kemawon tiyang ingkang berjalan wonten pelajaran utawi risalah menika nggih menika dinu tauhid. Artinya jahidu sabilillah, jalan mengenal utawi sagete bertemu Allah. Jangan dikira kita akan dibiarkan begitu saja, ngoten Gus. Lah kleresan menika kula dereng dangu sing mengikuti senaosa saking YouTube. Nggih, alhamdulillah wonten sing pertemuan utawi pengajian langsung wonten sing Pekalongan duka ping pinten ping gangsal napa pinten. Lah dalam perjalanan menika kula estu menika sing siapapun sinten kemawon sing berjalan utawi ngambah dalan iki jangan dikira akan mulus-mulus enak-enak begitu saja. Tidak, ternyata kula ngalami Gus. Tepate nggih sasi siam wingi niku ngantos yah menten. Mungkin secara umum utawi secara lahir disebut napa niku ujian. Niku nggih tiba tiyang sanes tiyang nggih sanes tingkat beratipun. Utawi nggih arupi-rupi ujian utawi cobaanipun. Kados sing keterangane Gus menika. Bisa suatu orang atau satu diuji lewat harta benda yang tadinya kaya raya, usaha enak, bisa tiba-tiba atau entah karena disebabkan apa, langsung jatuh, usaha macet, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau saya amati sendiri, bisa juga ujian itu tidak hanya harta atau kekayaan, pun sebaliknya, ketika kita dihadapkan atau dikasih Allah dalam suatu keadaan yang sebaliknya daripada kaya atau enak itu. Misalnya seperti saya dikasih ujian. Anak saya itu kalau dibilang mungkin bahasa sini apa nakal, apa bandel. Untuk ukuran saya atau untuk ukuran kebanyakan mungkin bandelnya itu kelewatan. Dari kecil saya berusaha bagaimana caranya agar anak saya itu kalaupun tidak berhasil, kalaupun tidak baik-baik amat, ya minimal tidak rusak-rusak amat ngoten Gus. Di antawise nggih kula sekolah ke TK nggih ten RA, ten MI. Lah wingi-wingi niku ngapunten iki sedayane menawi rada ngenduk curhat nggih. Nggih. Wingi niku Gus, nggih ngoten niku. Terus larene kula ingkang alit, kula matur ampun emosi semua dari Allah. Niku kan kula nggih nate lari kula sing alit niku berarti sakniki 18 tahunan lah niku. Kula ajak napa? Kula ajak ngaji niku. Ampun emosi niku masih kok pertanyaane nggih. Masih nakal niku nggih saking Allah ngoten. Lah jawab adike, aku pengen arep kakak yo juga karena Allah ngoten. Nggih. Lah
menawi dalam keadaan kula perjalanan kula dereng saged napa sing diwastani makrifat utawi ketemu Allah, kula sing kawur kanginan kok kula dening Allah dipun katakanlah ajal menika pripun ngoten Gus? Nggih. Mbok menawi semanten dumateng sedaya jamaah ngapuntene mbok menawi kula kedangon apa kepripun matur nuwun dumateng Gus, dumateng sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minuna kulluhum jami'an nas ghadaballahu alaihim. Orang-orang yang tidak beriman terhadap ajaran Allah untuk mengesahkan Allah, sebagian besar di antara mereka itu akan dihanguskan Allah, digodop Allah. Maksudnya apa digodop itu? Ya hati kita dijauhkan dari ketenangan jiwa. Yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan jabatan, yang punya pengaruh takut kehilangan pengikut. Bapak Ibu, itu terjadi terhadap siapapun kalau hatinya menolak tentang ajaran tauhid. Sebab ajaran tauhid itu fungsinya adalah mengesahkan Allah. Untuk bisa mengesahkan Allah harus meniadakan selain Allah. Lah berhubung itu ditolak, otomatis siapapun kita akan mendapatkan azab ghadab dari Allah tersebut. Pun satu. Nomor dua, man tariqut tauhid ila ma'rifatillah la yadunnu idza kanat yusron. Barang siapa yang berjalan di atas jalan tauhid dengan tujuan ila ma'rifatillah la yadunnu idza kana yusron, jangan kau kira itu mudah. Gak mudah bagi siapa dan mudah bagi siapa? Jawabannya gini, gak mudah bagi orang yang matanya buta ketika saat disuruh berjalan. Gak mudah Pak, susah. Tapi bagi mata yang tidak buta, mudah sekali sampai tujuan. Nah sekarang yang terpenting adalah ketika kondisi kita masih dalam keadaan buta kepada Allah, bagaimana itu tidak buta? Itu loh maksudnya. Harus terima pertama dinut tauhid. Kedua harus amalkan fungsi dinut tauhid. Nah ketika saat saya mengamalkan berjalan ini kok belum sampai tujuan, kok ajal menjemput, bagaimana ini? Pak, buka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Di situ ayat itu Allah berjanji. Dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Andai kata di dunia jenengan belum ketemu, mesti sampai ikut setelah di alam dunia menuju alam kekekalan, disinilah pertemuan pasti terjadi. Buka Al-Ankabut ayat 5. Artinya jenengan jangan berkecil hati, jangan pesimis dikarenakan jenengan kali kulong gak ada nasab kewalian, gak ada nasab duriah orang baik-baik terus gak bisa. No, jangan. Dalam ayat ini memakai isim nakiroh, tidak memakai isim makrifat. Mengapa demikian? Ini untuk umum, siapapun. Berarti tidak bicara tentang nasab, tentang duriah, tidak.
Barang siapa yang hatinya ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu pasti terjadi. Lancar aja jenengan. Urusan mati, wis apa kata Allah? Yang penting kita fa'budu, terus mengasah bagaimana cara hati jenengan bisa mengesahkan datang Allah. Itu aja. Oke. Lanjut, masih ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami jamaah dari Temanggung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dijalankan oleh Allah. Kami bisa bersilaturahmi pada Guson khususnya dan pada jamaah semua pada umumnya. Kami jamaah dari Temanggung hanya akan bertanya Gus. Ya. Bertanya sedikit Gus, tapi karena ada keganjelan di hati kami, bagaimana menurut ruh-ruh yang buta atau ruh yang tidak buta itu sudah jelas, tapi yang akan kami tanyakan, setelah ajal meninggal, ajal menjemput, ruh yang sudah tidak buta atau yang masih buta, kemana dan di mana tempatnya? Hanya itu aja yang kami tanyakan. Kami mohon pencerahannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari dua kacamata. Pertama, kacamata syariat, kedua hakikat. Ma huwa ar-ruhul a'ma wa ghairihi. Bagaimana keadaan atau kemana mereka itu setelah ajal itu menjemputnya, ruh itu kembali kemana antara yang hatinya buta dan tidak. Secara syariat sering kita dengarkan munculnya nama An-Nar dan munculnya nama Al-Jannah. Mungkin dalam bayangan kita pada saat itu, An-Nar itu kita itu disiksa, lah gitu nih, dibakar di dalam neraka berpuluh-puluh tahun. Al-Jannah, bayangan kita ketemu bidadari kita. Tiap hari, tiap saat enak-enak gitu. Pak nyuwun sewu. Saya tidak mengingkari atas maksud apa di dalam kacamata syariat. Tidak. Tapi saya luruskan. Sebetulnya yang dimaksud An-Nar adalah termasuk gelisah, susah, khawatir, takutnya di dalam hati kita. Ini sebetulnya itu. Makanya di situ disebut al-ghadab dengan atau al-azab dengan ar-rahmah. Rahmat, anugerah. Yang akma, yang buta berarti hati kita berlaku yang namanya takut, rasa gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Intinya hati ini nggak ada kenyamanan.
Yang tidak buta, kebalikannya. Hati terasa damai. Ingat, kedamaian hati yang sejati itu bukan diukur di dalam dunia kita mewah, enggak. Tapi kedamaian yang hakiki adalah ketika saat hati bertemu Allah. Dari pertanyaan kemanakah antara ruh yang buta dan ruh yang tidak buta? Sederhana jawabannya secara logika. Nanti habis pulang, yang kumpul ini kita bagi dua. Satu pulang dengan mata terpejam, satu pulang dengan mata yang tidak terpejam. Nanti habis itu kasih kabar saya. Itulah jawabannya. Itu jawabannya. Apakah yang buta bisa sampai wa inna ilaihi rajiun ke rahmat? Saya jamin tidak. Justru yang tidak buta inilah yang sampai pada apa sih tujuannya? Kembali. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Asalnya tiada, kembali ke tiada. Dengan ketika saat kita kembali ke tiada, maka disitulah akan nyata yang ada. Inilah letaknya kedamaian hati itu, Pak. Jadi nanti mesti jawabannya di WA saya. Ada yang sumpek, ada yang senang. Mesti gitu. Yang tidak buta ikut senang, yang buta mesti susah. Mengapa susah? Mesti kecemplung got. Gak bisa nyampak ke rumah. Makanya mengapa sih Rasulullah itu ada satu hadis yang mengatakan awaladun solihun yada'ulah. Kalau kita posisi dalam adab, ada anak soleh yang selalu mendoakan kita. Ternyata anak soleh itu adalah anak yang sudah kefanaan makhluk. Berarti yang menolong siapa? Allah sendiri. Begitulah. Oke. Masih ada? Jam 11.15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya Midi, Bah. Wiji. Midi. Saya dijadikan ngaku-ngaku hamba Allah, Pak. Syariatnya. Saya ini dari Tegal. Syariatnya ini saya dijadikan sebagai pengurus utawi juru kunci makam, Pak. Ini sangat sadis, Pak. Lah singkat cerita, saya dikasih wejangan seperti khodam yang di makam itu, Puluk. Saya ini rumahnya tolong dibersihkan. Ntar saya kasih kamu ilmu. Tapi bukan ilmu mantra, Bah. Ilmunya satu, kamu jangan mengganggu orang yang sudah bersuami istri. Satu, Bah. Yang kedua, kamu jangan mengganggu perjalanan rezeki orang lain. Yang dikatakan ilmu torekot itu pertarungannya santet ataupun lebon, Bah. Yang ketiga, kamu jangan melakukan ilmu kekebalan. 3, Bah. Lah tujuan, apakah orang yang sudah bermakrifat wujud goibnya tidak bisa diistimewakan oleh Sang Maha Kuasa atau tidak? 1, Bah. Dan yang kedua, saya diberi ilmu oleh Allah, Bah. Secara fisik langsung sama dohirnya bisa menembus tembok, Bah. Dan bisa berjalan di atas air. Dan bisa melangkah di atasnya atap rumah, Bah. Tapi setelah saya minta cara bahasa sama wali, ya wali, coba saya ingin dibuktikan di hadapan secara manusiawi. Oh, bahasanya jangan. Ilmu itu nggak usah dipamerkan, tapi untuk diperjalankan. Dan di akhir kemudian, Bah, bukannya saya pamer, karena saya istilahnya memamerkan,
Karena saya itu bertekad tidak akan kembali ke jalan itu, Bah. Yang syariatnya itu saya bisa menyembuhkan orang lumpuh, utawi sakit, utawi orang kesurupan, Bah, atas izin Allah. Dan merasa dia ditolong, ada yang ngasih uang ratusan juta sampai rumah, Bah, karena itu fatal. Tapi wali itu, kulub, kamu jangan berkemilikan, udah yang penting kamu hidup bersama saya, tidak akan kurang sandang kelawan pangan, Bah. Seperti itu, Bah. Malah ada perombakan makam Mbah Kramat Muareje di pinggir pesisir. Orang-orang pada nyumbang, Bah. Dan ada wujud, langsung wujud, Bah. Wujud dua orang pakai surban, ada tangan, ada kaki, tapi nggak ada wajah. Pesennya, dia bilang pesen langsung, Bah. Jangan kau ambil hak orang lain, walaupun rupiahnya 2.000. Itu yang kedua, Bah. Dan yang ketiga, saya tarik, saya ulur, saya tarik, saya ulur. Saya disuruh puasa selama 3 hari, 3 tahun tidak istirahat, Bah. Terus kalau tidur habis sholat subuh, tidur kadang bangun jam 8, jam siang sampai siang lagi. Setelah saya membuka YouTube, saya melihat YouTube-nya Abah. Satu kali, penasaran. Kok ada kata-kata beat itu apa ya? Saya ketik beat Gus Muklason. Oh, saya 3 hari HP tidak istirahat, Bah. Sampai panas. Lah di situ saya duduk, Bah. Duduk seperti ngimpi, Abah datang. Kalau kamu ikut aku, kamu belajarlah gila. Dan kalau kamu ikut aku, kamu harus terlanjang. Saya tak gelar, tak gulung, Bah. Akhirnya saya sadar, Bah. Secara dunia terakot bab masalah pengilmuan, baik mustika ataupun gaman, baik amalan, bahkan saya kasihkan sama orang lain yang biasa sabab, Bah. Bahkan orang itu saya kasih uang. Dan disinilah terjadinya setelah kita mengenal YouTube-nya Abah sampai dihadirkan sama Allah di tempat ini, kita bertemu sampai kita bersalaman, seakan-akan saya dihujani, Bah. Hati saya terasa sejuk. Dan setelah saya melakukan apa yang telah diajarkan oleh Abah, masalah kholwat, apa ya, saya nggak bisa diceritakan, ya, karena di luar nalar, ibarat orang pasrah, ya seperti itu. Bila kula nunut sama jenengan mawon, Bah, ya kemudian kesini saya tidak bisa diceritakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon jabarannya, Bah. Apakah orang yang sudah bermakrifat jiwanya ataupun ruhnya tidak bisa diwujudkan untuk bisa menolong syariatnya sesama wujud manusia yang ada di sini, Bah? Kenapa saya membicarakan? Karena saya tidak ingin kembali ke jalan itu lagi, Bah. Ternyata kita tidak punya daya upaya dan kekuatan apa-apa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekasih Allah itu yang Allah tetapkan di dalam kasafnya. Artinya apa? Ada kekasih Allah itu yang Allah bonusi tentang ahlil kasaf. Sing sampean ceritakan mang termasuk nambani orang, termasuk berjalan di atas air dan lain sebagainya. Dan juga ada kekasih Allah itu yang kebalikannya, tidak dibonusi Allah di dalam tentang masalah karomah atau perkara yang ada kaitannya dengan alam mukasyafah. Dari pertanyaan apakah bisa diwujudkan seperti pada umumnya, jawabannya, jikalau Allah meletakkan si A sebagai kekasih Allah itu kebonusan tentang masalah kasaf, maka kekasafan itu tidak menjadikan penghalang hatinya pada Allah. Sekarang kekasafan di dalam alam muhadharah. Contoh, jenengan mohon maaf Bu nggih,
istrinya tidak satu seperti Rasulullah, bahkan sampai ada 4. Itu kekasafan, kekaromaan di dalam alam muhadharah, tapi tidak menjadikan penghalang hati beliau pada Allah. 2, kekasafan anak sampean itu kuwatah, ora kenek dihitung saking akeh, ngoten. Terus anake ya ngono, pinter-pinter manut-manut. Dan juga ada anak sing belunat. Belunat itu mokong. Mokong itu apa? Menentang. Dan itu tidak bisa menjadikan penghalang hati panjenengan pada Allah. Oke, mari garwa anak kona tiril mungkontoroh dunya brono. Mewah, jabatan punya, masalah apapun punya. Tapi itu tidak menjadikan penghalang. Nah, mengapa Allah bersikap demikian? Karena miturut hitung-hitungan Allah terhadap si A ini, dengan adanya kemewahan, kekaroman di dalam alam muhadharah atau alam mukasafah, tidak menjadikan penghalangnya beliau. 1. 2, ada kekasih Allah yang sebaliknya. Wis melarat, gak tahu ono enak, ya toh, rabio, gak oleh-oleh. Kene seneng, kono gak seneng. Jebule kono seneng, kene gak seneng, gak ketemu. Bahkan anak pun gak punya, apapun gak punya. Intinya, wis gak punya keahlian apapun di dunia ini. Loh, mengapa Allah bersikap seperti ini? Karena miturut hitung-hitungan Allah, jikalau si B dikasih seperti si A, maka terhalanglah. Sehingga sengaja Allah tidak hadirkan karomah itu tadi. Tidak Allah hadirkan. Oleh sebab itu, bagi panjenengan kali kula yang memang kelompoknya kelompok yang kedua, matur suwuna. Mangan ra tau enak. Sing wis keluarga ya gitu, golek sandang pangan angel. Matur suwuna. Terima kasihlah pada Allah, karena menurut hitung-hitungan Allah itu adalah supaya tidak jenengan kali kula terhijabi, terhalang oleh sesuatu ini. Beda Pak dengan nafsu kita, pinginnya enak-enak seperti si A. Nafsu lo mendorong di situ. Tapi Gusti Allah sengaja memang mengkondisikan si B dengan keadaan dohir yang tiada ada apa-apanya, bahkan karomah. Nyebul wong mawon mboten saged waras, ya toh, malah tambah loro. Ya toh? Ana wong kesurupan sing teko gak situk malah tambah rombongan. Wis. Lho memang sengaja di situ supaya jenengan tetap kondisinya itu tidak terhalang. Itulah maksudnya Allah. Jadi sekarang yang terpenting Allah meletakkan kita di mana? Barometer untuk tidak terhalang cuman satu. Sepanjang mana Anda memegang zikir itu. Hanya itu. Makanya hitung-hitungan Allah dengan hitung-hitungan nafsu tidak sama. Hitungan Allah terhadap Nabi Adam, jikalau kau tidak mendekat buah khuldi dan tidak memakan sekaligus, kau selamanya ada di surga. Khuldi maknanya kekal. Hitung-hitungan nafsu beda lagi. Adam, jikalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak kekal di surga. Makanya namanya buah khuldi. Khuldi itu kekal. Dunia saisine, kemewahan dunia itu memang Pak terkesan dijadikan oleh hawa nafsu terasa indah dan selamanya dan menjanjikan. Jangan heran, memang seperti itu. Lah, jadi jenengan dulunya kok yo pas
pada waktu dijadikan Allah sebagai orang yang selalu ngaku-ngaku, lalu Gusti Allah menurunkan dinu tauhid, jenengan bisa terima, terus jenengan iki ada keinginan untuk meninggalkan itu, maka itulah cara Allah untuk membersihkan kotoran hati. Segelas info. Ada lagi, monggo. Masih ada? Tak kasih tahu saja, jam 11:30 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten ingkang kathah niki ajeng tanglek tentang kemakrifatan. Saking kedungune niki, nggih. Nami kula Muhammad Yusa gitu. Ajeng tanglek tentang kemakrifatan niki, Gus. Ciri-ciri orang yang sudah makrifat niku napa sing sampun saged saur manuk, napa sing ditangleki tiyang sawur manuk. Nggih, sawur manuk niku napa, Pak? Sawur manuk niku nek bahasane tiyang sepah riyen niku atine wis iso takok-takokan ngono. Oh. Nggih. Terus napa sing tiyang niku sampun saged maringi solusi ketika di nyusuni solusi kalih tiyang kados niku mawon. Kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min alamatil ma'rifatillah iku setengah saking tondo piro-piro wong sing disebut wong makrifat pada Allah. Apakah wong sing sawur manuk mang atau ati takon pitakon, dan ataukah apakah orang yang selalu memberikan solusi terhadap orang lain dalam segala persoalan. Kalau saya memandang dari faktor orang yang makrifat secara sumbernya adalah la yarawna li anfusihim say'an. Dari tanda-tanda orang yang sudah makrifat, hatinya dia itu sudah tidak ada pengakuan atas diri makhluk sebagai sang pelaku. Dari sini manakala di dalam hatinya itu ada tanya jawab, tapi gak ada pengakuan diri makhluk, boleh, karena ini sifatnya kasaf. Dari sini manakala dia itu ketika ditanya dari satu masalah terus bisa memberikan satu solusi, kok yo hatinya gak ngaku sumber dari dia, maka iya, ini termasuk salah satu tanda. Tapi dua pertanda yang jenengan maksud itu tidak menjadi tanda mesti seperti itu, enggak. Sebab kembali kepada dua golongan kekasih Allah adalah khos dan khawasul khawas. Artinya apa? Ada yang dibonusi dan ada yang tidak dibonusi dengan apa yang ada kaitannya dengan alam mukhadoroh dan alam mukasafah. Makanya ini tadi bukan termasuk baku dikatakan tanda makrifat. Enggak. Tapi jikalau dalam hatinya sudah terlepas dari pengakuan dirinya, maka betul. Ini adalah pang dari sebuah kayu atau pohon. Pohon seperti ini kan ada pangnya, Pak, ya. Ini pohonnya. Pohonnya ini saya maksud adalah la yarawna li anfusihim say'an. Apa? Sudah tidak ada pengakuan kalau munculnya pang-pang ini dari dirinya.
tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pang-pangnya ini bisa dikatakan termasuk yang sahur manuk mang tadi, atau yang selalu memberikan solusi, itu pang-pangnya. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, justru adanya tiang ini, pohon ini adalah pengakuan Allah. Artinya apa? Justru di dalam hati jenengan ini muncul akune Allah. Kalau seperti ini, maka ya, itu dikatakan salah satu di antara tanda makrifat pada Allah. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saking Wonopringgo badhe tangket Romo Yai. Nggih. Tentang kholwat itu, apakah di saat kholwat kami tetap menjaga wudhu secara syariat, apa tetap hanya topo broto atau kholwat utawa meditasi itu tidak menjaga wudhu secara syariat? Bagaimana penjelasannya Romo Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi sampai iku kholwat secara khusus, walaupun asalnya jenengan ikut tidak batal dari wudhu, terus batal. Kalau yang jenengan maksud itu wudhu secara syariat, batal secara syariat, maka di situ tidak dipersoalkan. Kalau yang sampean maksud wudhu secara syar'i, maka itu tidak dipersoalkan. Artinya tidak harus jenengan ini mempunyai wudhu. Tapi namanya tapi. Kalau kita bicara lebih baik bagaimana? Ya lebih baik jenengan iki ngagem wudhu. Sebab toharoh dohir, toharoh batin. Toharoh dohir berarti jenengan iki lepas dari hadas kecil dan hadas besar. Toharoh batin jenengan lepas dari syirik jali dan syirik khafi. Tapi ketika saat jenengan kholwat, di tengah-tengah kholwat iki sampai toharoh jasmani iki lepas, apakah harus jenengan iki wudhu? Ndak juga tidak apa-apa. Mekaten. Cukup? Wonten Gus. Apunten setunggal malih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Satu kali nggih? Nggih. Oke. Kula Nur Hakim saking Bojong Kabupaten Pekalongan. Nggih. Jadi tanglek cerita seketik bahwa Pin nate di rencang kali Abah Yai diajari masalah pikir nafi isbat lan tekan siri. Dereng sempat selesai mau ditilariin. Terus awal tahun niki alhamdulillah kula ndelok YouTube kok kenal Gus Mulason. Ngapunten Gus. Terus kok penjabarannya malah luwih komplit tentang nafi isbat, ismudat dan siri. Tapi dereng ngertos tentang sirul asror. Setelah lihat YouTube kok jebul ngoten sirul asror niku tak prakteke secara bertahap. Alhamdulillah saat niki kok luwih tentrem, luwih tenang, luwih ketoto atine lan uripe. Nanging ada satu ganjalan yang perlu saya tanyakan. Sing peninggalane Abah Yai kula. Ada satu ya iki masalah dikir napa-napa sing
munine rasa kang tapa sakjeroning lak-lakane ingsun. Sejatine urip ingsun lan mati ingsun ngawuri nafas ingsun. Ngapunten Gus, kula butuh penjabaran masalah niku. Kirane cukup semanten, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakjerone raga iku ana nyawa. Sakjerone nyawa iku ana cahaya. Maksude pangrasa, sakjerone pangrasa ana cahaya, sakjerone cahaya ana urip. Saya ulangi, di dalam jasmani ada rohani. Di dalam rohani ada imanul haq yang disebut rasa. Di dalam rasa ada yang disebut cahaya. Di dalam cahaya ada yang disebut sebagai hidup atau wujudnya Allah. Pun saya urai. Pada diri manusia pada umumnya, secara syar'i itu ada ruh. Yang ruh itu tidak bisa dijangkau oleh kasat mata jasmani. Lah, ruh posisinya itu dari Allah dan dituntut untuk bisa kembali bertemu Allah. Akhirnya ada di situ istilah pengajaran. Pengajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang disebut Risalatut Tauhidiyah. Risalah pengajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan pada Allah. Lah, di dalam risalah inilah nanti akan membenarkan iman sampean untuk menjadi iman yang benar, yang disebut ihsan. Otomatis jenengan akan dibimbing dan diperjalankan Allah ruh ini lewat rasa. Berbicara tentang rasa tidak bisa terlepas dari sejatinya dzikir. Dzikir yang kami maksud adalah kesadaran kalau diri kita itu tidak wujud. Kalau kehendak bukan kehendak manusia. Apapun itu. Setelah ini terus sampean asah dzikir tersebut, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Inilah yang kumaksud nur ma'rifat. Ketika seseorang si salik melakukan dzikir tersebut, ada kalanya Allah menghadapkan dua nur. Nur ini bukan Mbak Nur loh ya. Bukan Pak Nur. Nur ini cahaya. Satu adalah cahaya disebut Nurullah. Cahaya Allah di dalam alam kasat disebut sebagai kasat suwari. Hati panjenengan akan diberitahu, diizinkan Allah mengetahui seluruh gaibnya makhluk. Tentang karomah itu tadi yang Bapak tanyakan yang tadi. Ada kalanya si salik itu dihadapkan nur yang seperti ini, ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak. Nur yang kedua adalah nur makrifat. Niki nur sejati. Inilah yang kumaksud di dalam rasa itu ada cahaya. Fungsi cahaya ini adalah melepaskan, menghilangkan perkara-perkara yang menggelapkan terhadap rohaniah jenengan, yaitu isinya makhluk itu dilepas keluar. Sebab gini,
Allah akan menyalakan nur makrifat dalam satu hamba manakala hamba itu selalu berzikir datang Gusti Allah. Ketika nur makrifat itu menyala, maka saat itu perkara yang menggelapkan hati Anda terhadap Allah itu Allah sikap, Allah hilangkan. Makanya di dalam nur itu ada urip, ada wujude Gusti Allah. Inilah proses-prosesnya yang harus jenengan ketahui. Setelah itu selanjutnya jenengan lampai atau jalankan di dalam fi kulli akhwalikum, di dalam segala keadaan panjenengan. Sebab sejatine dzikir yang bisa menyalakan nur makrifat ini bisa dilakukan dalam keadaan kondisi berdiri, duduk, atau berbaring apapun. Mohon maaf, ning WC boleh. Mohon maaf loh ya. Ning WC, di WC saja padahal secara syariat nggak boleh kita mengucap Allah. Lah ngoten nggih, asma Allah nggak boleh. Itulah kau ucapkan. Nah, zikir yang kau ucapkan, yang ku maksud zikir yang tidak kau ucapkan. Sirul asra itu dirasa. Setelah dirasa baru ainul basyirah bertemu. Setelah bertemu hakul basyirah menyatakan, ya aku iki Allah. Kok di situ jadinya itulah makrifat. Begitulah Bapak Ibu, apa malam hari ini yang Allah berikan terhadap kita, semoga dari berbagai masalah atau berbagai pertanyaan tadi bisa menyentuh dan membuka hati kita untuk menuju kebenaran yang sejatinya. Monggo kita tutup doa ini dengan suratul Fatihah. Yang terpenting ketika saat jenengan membaca suratul Fatihah, hati Anda lepas diri. Lepas diri. Doa apapun silahkan. Apakah doa itu berkenaan dengan dirinya ataukah terhadap anak, keturunan jenengan atau orang lain, silahkan. Yang terpenting hati itu memunculkan bahwasannya yang berkomentar itu semua adalah Allah. Li ghairihim lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.